Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa SDID Assalam Mahbudurno yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini tanpa suatu halangan apapun. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita nanti di akhirat bersama-sama dengan para sahabat mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa SDID TV, SDID Assalamah Badrudno yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki yang namanya 10 hari di bulan Ramadan. Maka dari itu marilah kita senantiasa bersama-sama memfollow Nabi Muhammad. Apa sih yang dilakukan Nabi Muhammad ketika di 10 hari Ramadan? Ada sebuah hadis ya dari riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang dilakukan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW memasuki 10 hari bulan Ramadan, itu beliau yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggangnya atau mengencangkan sarungnya atau mengencangkan kain bawahnya. Jadi artinya Rasulullah di sini tidak menggauli istrinya. Jadi ketika Nabi Muhammad di 10 hari Ramadan pertama dan kedua, itu Rasulullah masih menggauli istrinya. Atau beliau juga masih tidur ya. Masih tidur. Tetapi ketika 10 hari bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengikat pinggangnya, mengencangkan ikat pinggangnya, dia bersungguh-sungguh tidak menggauli istrinya dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu, yaitu menghidupkan malam-malamnya. Jadi kalau di 10 hari 1 2 Rasulullah masih tertidur lama ya, tidurnya masih lama. Tapi di 10 hari terakhir Rasulullah tersebut mensedikitkan tidur, memperbanyak ibadah. Jadi kalau misalkan tidurnya sebentar, kemudian bangun untuk beribadah. Ibadahnya sangat lama. Dan yang ketiga adalah wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Karena pada saat itu Nabi Muhammad rumahnya itu berdekatan dengan Masjid Nabawi. Sangat dekat sekali hingga berjajar ya. Jadi ketika Rasulullah beribadah di Masjid Nabawi, Rasulullah membangunkan dari bilik masjid. Membangunkan anak istrinya. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malam untuk beribadah, untuk sholat malam. Itu di 10 hari terakhir. Itulah yang dilakukan Nabi ketika Rasulullah SAW itu memasuki 10 hari Ramadan. Kemudian apa sih yang dilakukan Nabi Muhammad di masjid itu? Ya, yang jelas yang dilakukan Nabi Muhammad adalah beriktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid, yaitu dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya berdiam diri saja, diam tok sambil HP-HP-an enggak. Diam diri sambil nge-game enggak. Tapi berdiam diri di sini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan membaca Al-Qur'an, dengan salat malam, seperti itu. Itulah beliau Nabi Muhammad beriktikaf. Kemudian beriktikaf di sini Nabi Muhammad lakukan itu selama 10 hari itu selama penuh. 10 hari penuh di akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan beliau itu selalu iktikaf. Niatnya ya beliau istilahnya bermukim di masjid seperti itu ya.
Tapi kalau untuk saat ini bagi kita ada juga yang harus bekerja ya siangnya. Jadi biasanya iktikaf itu dilakukan ketika sore hari sampai pagi hari. Dan nanti siangnya juga untuk bekerja. Seperti itu diperbolehkan. Hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, seperti itu. Kemudian keutamaan dari iktikaf itu apa ya teman-teman? Keutamaan dari iktikaf yang pertama adalah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah memfollow akun Nabi Muhammad, itu artinya kita sudah melihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan kita mengikutinya. Kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu mengikuti sunnahnya. Kalau kita mengikuti sunnahnya, insya Allah nanti di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Utamaannya nanti yang pertama kita diibaratkan kita itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, hikmah beriktikaf, yaitu kita akan senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, kalau kita berada di masjid, kita akan senantiasa dekat dengan Allah. Bahkan kalau kita itu bisa beriktikaf setiap harinya dari pagi sampai malam, seperti itu ya, ada yang mengirimkan makanan untuk kita, ya. Dan kita sudah tercukupi untuk anak istri kita, seperti itu. Insya Allah kita fokus di iktikaf kita. Insya Allah nanti kita akan selalu dekat dengan Allah. Apalagi kalau kita itu di masjid, insya Allah nanti kita juga akan berada di shaf yang pertama. Itu pahalanya sangat besar sekali. Dan kita juga menunggu saat azan. Itu juga berpahala. Dan mendengarkan azan juga berpahala. Apalagi kalau kita menunggu dari jarak sholat yang pertama dengan jarak sholat selanjutnya, sudah berpahala. Belum lagi kalau kita itu melaksanakan membaca Al-Quran, sholat, dan seperti itu. Itu sangat pahalanya sangat besar sekali. Nah. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah menggapai Lailatul Qadar. Sudah jelas ya. Ini yang paling utama. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan bahwa carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terutama malam-malam yang ganjil. Yaitu malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, tapi kalau bisa 10 hari terakhir itu terus kita beribadah kepada Allah, beriktikaf di masjid. Pasti kita akan mendapatkan. Ya, kalau kita 10 hari terakhir itu ibadah terus, tidak harus mikir, wah ini kapan ya datangnya? Ya, kita pasti akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar sudah dijelaskan dalam Quran ya. Surat Al-Qadar ya. Yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ibaratnya begini. Kalau kita beribadah itu ya, itu 1 tahun misalkan. 1 tahun. Tapi kalau Lailatul Qadar, kita beribadah ketika malam Lailatul Qadar, kita itu ibadahnya akan sama-sama dengan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Kalau kita hitung 1000 bulan itu ada 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Umur kita aja berapa? Kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur itu sama dengan Nabi Muhammad. Itu paling mentok 63 tahun. 64 tahun. Ada kalau lebih mungkin bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita itu bisa beribadah di saat malam Lailatul Qadar, kita itu bisa akan mendapatkan pahala ya. Kita akan dilipat gandakan ya amalan kita di saat itu. Itu diibaratkan lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Nah, padahal kita hanya beribadah 1 malam itu toh. Coba bayangkan kalau kita itu sholat, misalkan sholat malam ya, saat itu 12 rakaat. Tinggal dikalikan aja kita beribadah terus, sholat tahajud, itu ibaratnya 83 tahun, seumur hidup kita. Masya Allah, itulah pahala yang sangat luar biasa sekali di bulan Ramadan ini. Itulah pahala yang sangat besar yang kita tunggu-tunggu saat iktikaf, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa channel STID As-Salamah menurut yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin
dari saya, paparannya mungkin terlalu panjang buat kita semuanya, semoga bermanfaat. Marilah kita di 10 hari terakhir ini menghidupkan malam-malam ya, kita mengencangkan ikat pinggang kita serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa 10 hari terakhir ini marilah kita beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisanya, kalau tidak bisa selama 10 hari penuh, ya kita sebisanya. Kalau ada mungkin kelelahan atau mungkin ada hal-hal yang udzur lain, bisa dipelincat-pelincat ya, nggak harus penuh. Tapi bismillah, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari Ramadan ini supaya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berlimpah dan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Malah kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.